Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang perempuan di Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ditetapkan jadi tersangka seusai tega menjual adik kandungnya sendiri ke seorang pengusaha. Mirisnya, korban saat ini duduk di bangku kelas 6 SD dan telah melahirkan anak. Adapun dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang jadi tersangka, yakni ES berusia 22 tahun dan MA, seorang pengusaha yang diduga jadi orang yang memesan korban. Polisi juga masih mendalami indikasi pedofilia terhadap tersangka MAA. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Saya akan menyampaikan bahwa pada Selasa sore kemarin, Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan dua orang tersangka kasus eksploitasi anak, di mana salah satu tersangka ini merupakan kakak kandung dari korban. Sementara satu tersangka lainnya merupakan pemesan yang merupakan pengusaha yang ada di Kota Mataram. Kasubdit 4 Direktorat Kriminal Umum Polda NTB ini AKBP Nimade Pujawati mengatakan peristiwa ini terjadi pada pertengahan tahun 2024. Peristiwa ini terungkap setelah korban melahirkan seorang anak yang tidak diketahui identitas dari ayahnya. Setelah dilakukan penelusuran bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, korban merupakan ibu dari anak ini merupakan korban dari eksploitasi anak, yang dimana pada saat itu dia masih berusia 13 tahun atau saat itu duduk di bangku kelas 6 SD. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Polda NTB menetapkan dua orang tersangka, dan saat ini keduanya sudah salah satu tersangka yakni MAA yang merupakan pengusaha di Mataram sudah ditahan di Rutan Mapolda NTB. Sementara tersangka lainnya yakni ES, kakak kandung korban, tidak dilakukan penahanan karena alasan bahwa dia masih memiliki bayi yang berusia 2 bulan sehingga tidak dilakukan penahanan. Puja juga menjelaskan bahwa modus yang dilakukan kakak yang menjual adiknya ini dengan cara mengiming-imingi korban uang sejumlah jutaan rupiah, di mana pada saat korban menyetujui bahwa dia ingin saat korban sudah menyetujui bahwa ingin mendapatkan uang tersebut, dia kemudian mempertemukan korban dengan si pemesan ini di salah satu hotel berbintang di Kota Mataram. Setelah dilakukan di sanalah terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan setelah dilakukan persetubuhan oleh pelaku, korban tersangka ES diberikan uang sejumlah 8 juta rupiah. Berinformasi bahwa pelaku sudah menggunakan atau sudah melecehkan korban sebanyak 4 kali, dan setiap kali melakukan tindakan tersebut mereka diberikan uang oleh tersangka MAA. Demikian Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok. Kami melakukan tahapan dalam proses penyidikan, tahapan penting, di mana berdasarkan laporan polisi nomor 68, seseorang melaporkan dugaan tindak pidana eksploitasi terhadap anak, di mana dalam rangkaian peristiwa tersebut diawali sekitar bulan Juni 2024, itu tersangka ES melibatkan seorang anak yang adalah adiknya sendiri untuk bertemu dengan seseorang di sebuah hotel di wilayah Kota Mataram ini. Sebelumnya dia akan dijanjikan dibelikan handphone. Setelah itu bertemu antara tersangka ES dan tersangka MAA, mempertemukan dengan adiknya atau korban. Di sana kemudian korban mengalami suatu eksploitasi dalam bentuk kekerasan seksual, ya, atau pelecehan seksual. Nah, atas peristiwa tersebut kita melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan BAP terhadap beberapa saksi,
kami juga telah melakukan penyitaan berupa dokumen yang berkaitan dengan status anak korban. Kemudian kita juga sudah melakukan penyitaan terhadap HP untuk dapat membuktikan rekam digital yang mengungkap terhadap fakta peristiwa tersebut. Dari hasil penyidikan tersebut, kami menemukan suatu modus yang dilakukan di mana tersangka ES itu mengajak, menjanjikan akan diberikan hadiah atau sesuatu barang dengan cara setelah disetujui ataupun diterima oleh adiknya, karena memang detail tentang suatu kondisi itu tidak diketahui, hanya akan dijanjikan saja. Kemudian mempertemukan dengan tersangka MAA, kemudian terjadi suatu peristiwa di salah satu hotel. Setelah itu, tersangka MAA sebelumnya adalah meminta orang baru, katanya adalah orang baru, yang kemudian setelah bertemu anak korban di suatu hotel, terjadi peristiwa persetubuhan. Atas permintaan tersebut telah dipenuhi, maka tersangka MAA menyerahkan sejumlah uang yang nilainya 8 juta kepada tersangka ES. Ya. Dan ini terjadi beberapa kali peristiwa. Atas fakta peristiwa itu, kami kemudian hari ini, di tanggal 10 Juni 2025, menetapkan ES atau meningkatkan status ES dari saksi menjadi tersangka, termasuk meningkatkan status MAA dari saksi menjadi tersangka. Kedua tersangka kemudian kita persangkakan dengan pasal 12 Undang-Undang TPKS dalam bentuk suatu peristiwa eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak, ya, yaitu pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, kita juntukan dengan pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.